Shalom alaihim besem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi isa almasih. Yesus jidu deminggi ansin. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini WA dari Ibu Lina. Ibu Lina di Bekasi ya. Ibu Lina di Bekasi ini nanya, intinya begini, Pak Pendeta, bagaimana tanggapan Bapak tentang Alkitab yang masuk di HP? Karena sekarang ini orang kalau ke gereja nggak ada lagi Pak yang bawa Alkitab dalam bentuk buku ya. Apakah itu bagus apa tidak bagus gitu ya? Kalau dulu kan orang ketahuan, Bapak mau kemana? Mau ke gereja ya Pak ya? Soalnya kita ketahuan nenteng-nenteng Alkitab. Nah sekarang Alkitab sudah masuk di HP. Jadi bagaimana komen atau sikap dari Pak Pendeta tentang hal ini ya? Ya kalau saya sih seneng banget Bu ya. Saya sering kan dalam khotbah saya mengatakan silahkan siapkan Android suci Anda. Karena di dalam Android Anda ada Alkitab. Alkitab kan kitab suci ya. Jadi saya sering menyebut siapkan Android suci Anda ya, gitu ya. Baik, penjelasan berikut ini Alkitabiah ya kepada saudara-saudara yang punya keyakinan lain ya, silahkan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Alkitab judulnya begini ya. Alkitab digital Goodbye sebelah. Ya. Alkitab digital goodbye sebelah ya. Bye-bye sebelah ya. Goodbye untuk sebelah ya. Dengan adanya Alkitab digital ini, bye-bye sebelah. Saudara-saudara, kita cerita rada zaman dulu ya. Orang memakai Alkitab dalam bentuk buku ya. Terus disuruh nyari 1 Tesalonika ya atau inilah 1 Timotius 2 ayat 5, bisik-bisik ke sebelah. Timotius itu perjanjian lama apa perjanjian baru ya 1 Timotius katanya. Sebelahnya ya namanya. Oh ini itu mah deket Maleaki karena zaman dulu lelucon soal Alkitab kan ada tuh zaman dulu kan, betul kan ya. Mau Zefania, ada ya kitab Zefania ya, kok nggak pernah denger ya? Misalnya Yehezkiel gitu, oh ada ya kitab Yehezkiel, nggak pernah denger loh kita loh gitu ya. Ya, saudara tahu ya betapa sulitnya untuk memahami Alkitab zaman dulu, ya. Karena zaman dulu nyari-nyari, udah gitu ayat-ayatnya juga susah ya. Belakangan sudah mulai ada mulai dipisah-pisah gitu ya. Bandingkan dengan sekarang zaman digital ya. Maka penjelasan berikut ini ya, saudara-saudara, Alkitab digital goodbye sebelah. Apakah sih kelebihannya Alkitab digital? Ya, Alkitab digital itu diizinkan Allah loh, cara menyimpan ya. Kalau saudara pelajari terus dari sejak zaman dulu ya, zaman papirus terus jadi buku, terus ada pasal, ada ayat, ada itu ya. Terus dipisah-pisah ya. Itu semua diizinkan Allah berdasar teknologi itu. Sampai hari ini teknologinya teknologi digital ya. Ada Alkitab suara juga, tetapi kurang bagus. Kalau suara itu gini misalnya. Maka berkatalah iya. Iyanya kan nggak dijelasin. I-nya huruf gede apa huruf kecil. Kalau huruf kecil berarti bukan Yesus. Tapi kalau iya, I-nya huruf gede, oh berarti itu Yesus ya. Tapi kalau Alkitab tertulis ini lebih jelas ya. Baik, jadi ada setidak-tidaknya 3 keunggulan Alkitab digital sehingga membuat goodbye sebelah. 1, mudah dan cepat ya. Contoh, Anda disuruh cari 1 Timotius 2 ayat 5. Sebentar kan? Tek, 1 pencet, 1 klik, 1 Timotius 2 di scroll 5 ketahuan ya. Allah itu esa
maka dan esa pula perantaranya yaitu Yesus Kristus. Coba Anda suruh pakai buku. Itu tadi nanya, 1 Timotius sebelah mana katanya? Oh, dekat Maleaki katanya. Ya. Udah gitu sering keliru lagi. 1 Timotius, 2 Timotius ya. Yang sering keliru kan itu Yohanes sama 1 Yohanes ya toh. Petrus ya toh 1 2 Petrus ya kayak gitu sering keliru ya. Jadi keunggulan Alkitab digital adalah mudah dan cepat. Kedua, detailnya jelas ya toh. Misalnya ya, tulisan pakai huruf besar, besarnya juga jelas ya. Contoh misalnya tulisan yang ngomong Yesus itu pakai warna merah. Kalau Yesus ngomong ditulis pakai warna merah. Anda boleh cek ya. Misalnya ya, Matius 3 ayat 17. Nah ini dia ya, Matius 3 ayat 17 apa bunyinya? Dari surga terdengar suara waktu Yesus dibaptis terus muncul dari sungai ya, habis ditenggelamkan terus segera keluar dari sungai. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Tulisannya enggak merah, saudara. Itu siapa sih yang ngomong? Bapa. Tulisannya enggak merah. Hebatnya Alkitab di sini, saudara. Ya, enggak salah ya. LAI nggak salah itu. Kenapa ditulisnya pakai hitam tidak merah? Karena ini bukan perkataan Yesus. Berarti yang ngomong di sana itu bukan Yesus, karena Yesusnya sedang jadi manusia. Ya, detailnya jelas, saudara. Kalau kata ganti juga pakai huruf besar, yaitu kata gantinya. Ya, contoh misalnya bintang timur di kitab Wahyu tentu beda dengan bintang timur di Yesaya 14. Bintang timur B-nya huruf gede, T-nya huruf gede. Itu adalah malaikat yang jatuh yaitu iblis. Sedangkan bintang timur itu bukan yang di itu hanya sebutan saja ya. Contoh lain anak Allah yaitu kalau A-nya huruf besar itu Yesus, tapi kalau anak Allah A depannya huruf kecil itu kita ini disebut anak-anak Allah. Misalnya Yohanes 1 ayat 13 ya. Kita juga disebut anak Allah. Jadi detailnya bagus ya, apalagi pakai warna-warni itu ya. Oke. Keunggulan nomor 3, valid dan tak terbantahkan, ini yang membuat sebelah goodbye. Ya begini contohnya ya. Wahai jemaat, Allah itu Bapa. Yesus itu anak Allah. Yesus itu Tuhan, Allah itu Bapa. Terus kan sudah bingung itu. Mana ada Tuhan kok bukan Allah? Kalau Anda mengakui Yesus Tuhan, maka automatically Yesus itu Allah. Tapi ya namanya juga gagal memahami. Allah itu Bapa, Yesus itu Tuhan, anak Allah. Nggak ngeh kalau anak Allah itu gelar pada waktu jadi manusia. Terus Anda suruh baca Wahyu 1 ayat 8. Tulisannya pakai huruf merah. Wahyu 1 ayat 8. Aku Yesus adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa Omega, yang maha kuasa. Yesus itu siapa? Allah dong, betul. Yang maha kuasa siapa? Allah. Hurufnya pakai huruf merah. Artinya yang ngomong Yesus. Terus Anda datang ke Pak Pendeta, Yesus saja ngomong dia itu Allah kok. Lah kok Pak Pendeta menjadikan Yesus bukan Allah? Itu terus goodbye. Wah, ya. Goodbye sebelah ya kayak gitu. Ajaran-ajaran lama yang mengatakan Allah itu Bapa, Yesus bukan Allah, langsung tidak terbantahkan dengan Wahyu 1 ayat 8. Lah hurufnya merah yang ngomong Yesus. Yesus ngomong aku ini yang maha kuasa. Maha kuasa Allah itu bukan? Pasti Allah. Contoh lain, Kisah 9 ayat 5. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Allah atau bukan Allah? Dia kan dari surga ngomong ke Saulus ya. Tulisannya huruf merah. Nah, sekarang waktu jadi manusia. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Yang ngomong siapa? Yesus. Di Alkitab pakai huruf merah nggak? Huruf merah.
Artinya Yesus sendiri yang ngomong. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus saja waktu jadi manusia sudah ngomong, aku ini dan Bapa itu satu. Tapi banyak hamba Tuhan pendeta yang lebih pinter dari Yesus. Yesus bukan Bapa, Bapa itu Allah, Yesus anak Allah. Ya, langsung ya. Begitu kita bukakan atau kita nyatakan kebenaran ini valid, ya sebelah goodbye, ya. Apalagi Anda mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah, Allah itu Bapa, Yesus cuman anak Allah, langsung goodbye lah. Lah ini tulisannya pakai huruf merah, Yesus yang ngomong, aku Alfa Omega, Maha Kuasa. Ya, waktu jadi manusia juga ditulis huruf merah ya. Kalau waktu jadi manusia tentu bukan Allah, bukan Tuhan. Itu orang anak-anak remaja sekolah minggu sudah tahu kalau Yesus yang disalib itu bukan Tuhan, ya. Tetapi yang naik ke surga menjadi Tuhan, menjadi Allah. Namanya Tuhan itu pasti Allah, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan aku percaya Yesus itu cuman Tuhan, kalau Allah Allah Bapa. Berapa puluh tahun jadi orang Kristen, mana ada Tuhan kok bukan Allah. Kalau Anda mengimani Yesus Tuhan, artinya mengimani Yesus Allah sama dengan saya. Allah itu esa, bukan tiga tunggal. Goodbye, gara-gara digital Alkitab digital yang ditulis pakai huruf merah ya. Goodbye, ajaran-ajaran lama goodbye lah, selamat tinggal. Yang mengajarkan bahwa Allah itu Bapa, Yesus cuman anak Allah, selamat tinggal. Langsung ketahuan kok baca di Alkitab digital pakai huruf merah. Ya, sekarang nggak bisa lagi. Jemaat itu sudah kritis, sudah pinter, saudara ya. Pak Pendeta mana bisa, lihat Yesus saja ngomong nih. Huruf merah kan Yesus artinya yang ngomong. Yesus saja ngomong, aku ini Alfa Omega. Ya, yang awal, yang akhir, yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa kan pasti Allah. Lah iya benar. Lah kok dijadikan bukan Allah? Goodbye. Ajaran lama, goodbye. Itu hebatnya Alkitab digital ya. Nanti makin mungkin ya di kedepannya juga makin jelas ya toh. Saya tidak tahu ya membedakan antara Yesus manusia dengan Yesus Allah ya. Kalau di Wahyu 1 ayat 8 itu Yesus Allah. Tetapi kalau Yohanes 10 ayat 30 itu Yesus manusia. Itu masih jadi manusia. Baik. Penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Alkitab digital, goodbye sebelah. Ajaran-ajaran lama dari sebelah ya. Yang saya maksud sebelah itu Kristen sebelah ya. Ajaran-ajaran lama tentang Allah tidak esa, goodbye deh. Ya. Kalau kita ini Alkitab digital langsung goodbye kayak gitu. Shalom alaihim besem Yeshua Mashiach, Yesus jidu deminggi ansin. True God Jesus Christ bless you all ya. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang masih mau ikut di hari-hari terakhir ini sebenarnya sudah mulai angkatan 10 sekolah tinggi Alkitab, tapi nggak apa-apa lah, beberapa hari telat nggak apa-apa. Kita kejar nanti ya, materinya kita kejar ya. Bisa kok kita kejar untuk sampai 1 minggu itu masih bisa ya. Yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab ikut ya. Saya sering ngomong gini. Yang daripada Anda ngerokok ya, Kristen lama kan ngerokok ya, ngerokok sehari berapa? Sehari 50.000. Alah, ini biayanya murah setiap bulan ya, cuman 3 bungkus rokok. Daripada Anda untuk ngerokok, untuk sekolah Alkitab dong ya. Ngerokok udahlah, goodbye lah ya. Udah ada Alkitab digital ya. Jangankan rokok, ajaran Allah tidak esa, goodbye ya. Ya, Allah itu esa ya Bapak ya. Nih Alkitab digital dibaca, hurufnya merah, itu langsung tahu ini perkataan Yesus. Kalau Yesus jadi Allah ngomong, akulah Alfa Omega, Maha Kuasa, artinya Yesus Allah. Ya harus diyakini Yesus Allah, jangan mau tidak menjadikan Yesus Allah. Gagal paham itu. Ajaran-ajaran lama goodbye ya, ajaran-ajaran sebelah, ajaran lama yang Allah itu tidak esa, goodbye. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.